Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehannya Ustazah, kali ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu mengenai energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contohnya, yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Berikut contoh dari sumber energi alternatif. Yang pertama, ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian, ada arus air sungai yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Juga limbah pertanian yang digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Ada juga gas metana dari kotoran hewan ternak yang digunakan sebagai bahan bakar. Lalu, ada juga panas bumi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Serta ada angin yang dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang biasa disebut PLTB. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama, kelebihan energi alternatif yaitu dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Kelebihan yang kedua yaitu beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, kelebihan energi alternatif yaitu sangat ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan, kekurangan energi alternatif yang pertama yaitu dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Kekurangan yang kedua yaitu jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah, kali ini kita juga akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong, contohnya getuk, comro, dan keripik singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencarian, mulai dari petani, industri makanan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekarang, kita juga harus mengetahui mengenai hak dan kewajiban sehari-hari dalam penggunaan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Yang ketiga,
tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, menggunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita juga akan memperoleh hak, yaitu yang pertama, memperoleh udara segar. Yang kedua, tubuh yang sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih. Pernahkah kalian berteriak di atas bukit? Apa yang terjadi? Bandingkan dengan kita berteriak di dalam kelas. Apa perbedaannya? Pastinya berbeda, bukan? Hal itu disebabkan karena bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kapan bunyi akan dipantulkan? Pemantulan bunyi terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Seperti apakah bunyi pantul itu? Yuk kita simak baik-baik macam-macam bunyi pantul di bawah ini. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Coba kita dengarkan dulu. Sudah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Berikutnya ada gema. Coba kita dengarkan seperti apa gema itu. Nah, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli terucapkan. Biasanya sering terjadi di gua-gua, lembah, dan bukit. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Kapan terjadi? Jika dalam perambatannya bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak. Contoh seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda yang demikian disebut benda peredam bunyi. Contohnya pada dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Besar adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Perhatikan nada berikut. Do dinyatakan dengan angka 1. Re dinyatakan dengan angka 2, Mi dinyatakan dengan angka 3, Fa dinyatakan dengan angka 4, Sol dinyatakan dengan angka 5, La dinyatakan dengan angka 6, Si dinyatakan dengan angka 7. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Coba simak video berikut mengenai suatu nada pada lagu Kebunku. Apa itu tinggi dan rendahnya nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada yang rendah menunjukkan suara makin rendah. Sebaliknya,
nada yang tinggi menunjukkan suara makin tinggi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Di bawah ini adalah contoh tangga nada. Tangga nada dimulai dari nada yang rendah do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang tinggi. Selanjutnya adalah tempo lagu, yaitu cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. 1. Untuk tempo cepat. Berikut. Yang kedua, untuk tempo sedang. Contohnya. Yang ketiga, untuk tempo lambat. Selain tempo lagu, juga ada simbol nada yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu not angka, yaitu not yang dilambangkan dengan angka-angka. Berikut contohnya. Kemudian yang kedua adalah not balok, yaitu not yang dilambangkan dengan gambar atau simbol. Berikut adalah contohnya. Demikian pembelajaran di subtema 3 tema 2 kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.